Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita kembali lagi akan belajar pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau pelajaran SKI. Nah, hari ini kita akan masuk ke pelajaran kedua mengenai materi mengetahui keadaan perekonomian masyarakat Arab pra-Islam atau sebelum Islam. Nah, baiknya sebelum belajar kita biasakan untuk membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk ke materinya. Mengetahui keadaan perekonomian masyarakat Arab sebelum Islam. Bisa dibuka halaman 19. Nah, pada zaman jahiliyah atau sebelum Islam datang, bangsa Arab sudah mengenal pekerjaan atau mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, mata pencariannya apa aja bangsa Arab sebelum Islam datang? Yang pertama, ada pertanian. Biasanya masyarakat Arab itu suka bertani. Nah, sebagian besar tanah di Jazirah Arab adalah padang pasir. Hanya sedikit lahan yang dapat digunakan untuk bercocok tanam atau bertani. Sebagian besar daerahnya yang padang pasir, udaranya juga yang panas serta tanahnya yang gersang dan tandus. Makanya disebutnya daerah padang pasir. Lalu lembah-lembah yang ada di padang pasir itu juga ada yang subur. Di sana ada mata air yang mengalir di tengah padang pasir yang disebut dengan oase. Jadi mata air atau lembah yang berada di tengah-tengah padang pasir itu disebutnya dengan oase. Di tempat itulah masyarakat Arab menggunakan lembah itu sebagai lahan bercocok tanam. Mereka mulai menanam gandum, sayuran, dan buah-buahan. Daerah yang subur di Jazirah Arab itu juga ada namanya Taif atau Taif. Tempat ini merupakan daerah utama penghasil kebutuhan pangan bagi bangsa Arab dan sekitarnya. Jenis pekerjaan ini biasanya banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pedesaan. Itu salah satunya. Yang pertama ada pertanian, peternakan, lalu ada lagi yang ketiga perdagangan. Nah, mata pencarian utama bangsa Arab pada waktu itu adalah berdagang. Ada juga yang bertani, berkebun, berternak, dan lain-lainnya ya. Nah, salah satunya itu berdagang yang paling utama. Secara umum, perekonomian dikuasai oleh kelompok orang-orang yang kuat, suku yang memiliki kemampuan perang yang baiklah, yang lebih makmur dibandingkan suku yang lemah. Mereka akan berkuasa dan menentukan segala sesuatu bagi suku yang lemah. Nah, kaum pedagang memiliki kedudukan yang paling penting nih dalam masyarakat. Mereka adalah orang-orang pemberani. Mereka membeli hasil bumi yang dihasilkan oleh kaum petani. Mereka juga membeli hewan-hewan ternak dari para peternak. Mereka menjualnya ke negeri-negeri yang jauh seperti Syam, Yaman, atau Habasyah. Dari negeri-negeri tersebut, mereka membeli barang kebutuhan masyarakat dan menjualnya di tempat asal mereka. Nah, itu kebiasaan orang-orang yang suka berdagang. Mereka berdagangnya dengan membeli hasil dari pertanian atau peternakan yang ada di sekeliling tempat hidupnya, lalu dijualnya ke negara luar atau negara lain ya. Nah, terus ada tata cara berdagang bangsa Arab nih. Nah, bangsa Arab juga dikenal sebagai pedagang yang giat bekerja. Mereka berdagang hingga ke negeri-negeri di luar Jazirah Arab yang tadi sudah disebutkan seperti Syam, Yaman, Habasyah, Mesir, dan Sudan. Mereka membawa barang dagangan mereka berupa minyak wangi, kerajinan kulit, barang logam, kain sutra, dan sebagainya. Nah, jadi yang tadi para pedagang itu membeli hasil pertanian dan peternakan kan dijual tuh ke negara lain. Nah, hasil dari penjualannya itu mereka membelikan barang-barang yang akan mereka jual kembali di negara asalnya. Sepulang berdagang, mereka membawa barang-barang dagangan lagi, antara lain gandum, minyak zaitun, pakaian untuk dijual di negaranya atau di negara Mekah.
Dalam menjalankan usaha dagangnya, bangsa Arab menggunakan beberapa cara berikut nih. Yang pertama, ada kerjasama dengan cara bagi hasil. Lalu yang kedua, ada mengatur waktu perjalanan. Yang ketiga, berdagang dengan rombongan atau disebutnya dengan kafilah. Kita bahas dulu yang pertama, kerjasama bagi hasil. Nah, kerjasama seperti ini dilakukan oleh dua pihak. Satu pihak adalah orang yang memiliki dagangan, sedangkan pihak lain adalah orang yang menjalankan dagangan tersebut. Keuntungannya dibagi di antara mereka berdua nih. Cara berdagang ini seperti pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah. Pada waktu itu Nabi Muhammad menjalankan dagangan yang dimiliki oleh Khadijah. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi perumpamaannya seperti Nabi Muhammad SAW menjalankan dagangannya dengan Khadijah. Khadijah itu sebagai pemilik dagangannya, yang menjalankannya itu Khadijah. Nanti hasilnya dibagi dua. Nah, lalu ada yang kedua, berdagang dengan berombongan kafilah. Nah, kafilah adalah sebuah rombongan dalam jumlah yang besar. Beberapa pedagang berkumpul membentuk kafilah. Mereka dikawal oleh beberapa tentara untuk menjaga keselamatan dalam perjalanan. Kafilah ini biasanya menggunakan untuk mengangkut barang dagangan. Nah, mengangkutnya dengan apa? Dengan unta. Mereka berjalan di malam hari dan beristirahat di siang hari. Nah, itu berdagang dengan berombongan kafilah. Mereka lebih mengandalkan unta untuk membawa barang dagangannya. Lalu yang ketiga itu ada mengatur waktu perjalanan. Nah, untuk berhasil meraih keuntungan, bangsa Arab biasanya menentukan hari yang tepat untuk pergi berdagang. Nah, kebiasaan berdagang masyarakat ini dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Quraisy. Ingetin ya. Nah, dalam surah itu dijelaskan bahwa masyarakat Arab itu berdagang pada musim panas dan musim dingin. Pada musim panas, masyarakat Arab berdagang ke negeri Syam. Ingat ya, pada musim panas masyarakat Arab berdagang ke negeri Syam, dan pada musim dingin mereka berdagang ke Yaman. Dengan penentuan waktu yang tepat, mereka berhasil meraih keuntungan yang tepat. Bagi bangsa Arab, perdagangan merupakan sarana yang paling utama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pasar-pasar Arab yang terkenal pada saat itu ada Ukaz, Zil, Mazaz, dan Mazinah. Nah, itu salah satu atau beberapa pasar-pasar Arab yang terkenal. Nah, demikian keadaan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Nah, saat ini di wilayah Arab ditemukan minyak bumi dalam jumlah yang besar. Minyak bumi tersebut ditambang dan diekspor ke berbagai negara. Akhirnya negara Arab menjadi makmur dan kaya raya karena sudah menemukan tambang minyak bumi yang bisa diekspor ke luar negara lain. Nah, cukup sekian materi yang telah Miss sampaikan ya. Miss ucapkan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.